Shalom semuanya. Ngobrol seru, ngobrol kebenaran. Ya, sudah ada di sini yang hadir bersama kita, Kak Pusdasari, dan kita akan mulai langsung aja ya tanya jawabnya ya. Ya, silakan Brian. Oke, terima kasih. Teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bersama, bahwa hari ini adalah jadwal Koop Nusantara 5 mengadakan podcast akhirnya ya, setelah kita pending hampir minggu. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan podcast yang kedua. Nah, tentunya bersama dengan seorang narasumber yang cukup expert di bidangnya. Jadi teman-teman bisa menyimak dan juga bisa nanti mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin teman-teman bingung atau perlu penjelasan tambahan, nanti mungkin bisa langsung ke WhatsApp kita atau DM ke Instagram kita. Oke, baik. Silakan Kak Dian, bisa dimulai dari pertanyaan tema kita hari ini tentang pressure atau tekanan. Silakan Kak Dian. Ya, Kak Pusda, mungkin banyak anak muda yang pengen tahu ya, gimana sikap kita, apa yang terbaik ya bagi anak muda Kristen ketika mereka menghadapi tekanan. Oke, giliran saya jawab nih ya. Oke, kalau menurut saya kita mesti paham dulu nih apa itu tekanan. Karena tekanan yang kita alami dalam hidup kita ini nggak selalu adalah tekanan yang selalu memberikan dampak yang negatif dalam hidup kita. Tekanan ini bisa diibaratkan ya akan menimbulkan yang namanya stres, begitu ya. Nah, stres itu sendiri ada dua jenis. Ada distress dan eustress. Distress itu adalah stres yang bisa memberikan dampak tekanan yang bisa memberikan dampak ke arah yang tidak baik, ke arah yang negatif. Yang tentunya bisa merusak diri kita juga begitu. Lalu kalau eustress sifatnya atau konotasinya lebih positif. Artinya tekanan yang datang dalam diri kita, stres yang kita rasakan itu memberikan dampak yang positif. Seperti itu tuh dia gitu. Nah, kemudian distress itu sendiri contohnya yang seperti apa sih? Sebelum saya bahas distress dan stres, stres itu sendiri adalah suatu reaksi yang normal yang sebetulnya dialami sama tubuh kita. Fisik, lalu kemudian secara psikologis atau mental, berdasarkan dari banyaknya tekanan yang ada dari luar. Misalnya lingkungan baru, itu kan ada satu hal yang membuat kita harus beradaptasi. Ada tekanan di dalamnya. Tekanan itu berarti ada sesuatu yang imbalance. Kita yang tadinya mungkin sukanya sendiri, lalu kita harus masuk ke lingkungan kerja yang memang mesti berinteraksi dengan banyak orang. Di sana muncul tekanan. Namun, kita menyikapinya dalam dua hal tersebut. Apakah kita memaknainya sebagai distress atau eustress gitu. Kalau distress, ya kita akan terus memikirkan bahwa yang menjadi tekanan dalam diri kita yang datang itu membuat kita makin terpuruk dan lain sebagainya, membuat kita jadi stres berkepanjangan sampai kepada mungkin sekarang ini orang-orang nyebutnya kayak depresi gitu ya. Nah, kalau eustress adalah kebalikannya. Ketika kita ada di satu lingkungan yang membuat kita harus beradaptasi ulang, pasti ada perasaan nggak nyaman. Namun, stres atau tekanan yang diberikan atau yang terjadi dalam diri kita, ketika kita memaknainya dari sisi positif, menggali gitu ya, menggali keuntungannya apa sih? Misalnya gitu, oh ternyata dengan karakteristik saya yang misalnya introvert, lalu saya masuk ke lingkungan yang harus mudah berinteraksi dengan banyak orang, membuat saya jadi lebih seimbang misalnya gitu. Lalu membuat saya jadi lebih bisa memaknai bahwa ada banyak strategi untuk bisa eksplorasi diri misalnya. Nah, dua jenis tekanan ini berbeda maknanya, seperti itu. Menyikapinya bagaimana sebagai remaja atau ya anak muda Kristen zaman sekarang? Perlu refleksi diri nih Dian dan Brian gitu ya. Artinya ketika kita ada dalam satu tekanan, ada dalam satu pressure, ada dalam satu hal yang membuat kita stres, kita perlu refleksi dulu, diam sejenak, kita telah dulu. Kira-kira hal-hal positif apa yang kita dapat dari tekanan yang sedang kita alami, dan juga hal negatif apa yang kita bisa dapatkan dari tekanan yang sedang kita alami. Lalu kita bandingkan gitu ya. Kira-kira kita mau ambil sisi yang mana?
Gitu. Seperti itu sih sekilas basic untuk berkaitan dengan pertanyaan yang tadi dia sampaikan. Baik, tadi sempat disinggung bahwa ada 2 jenis tipe untuk apa tekanan itu sendiri. Jadi ada yang stres sama yang low stress tadi Kak ya. Itu tadi untuk penjelasannya. Nah berarti bisa nggak kalau misalnya kita menyimpulkan bahwa sebenarnya tekanan atau pressure itu sebagian besar berasal dari luar diri Kak? Atau memang kebanyakan memang dari respon kita masing-masing sih menentukan dua hal ini? Tentu di dalam kehidupan kita ini faktor yang selalu berperan adalah internal dan eksternal. Internal adalah ketika kita datang suatu hal yang membuat kita berada dalam situasi nggak nyaman, tekanan, stres, balik lagi. Bagaimana kita menyikapinya, memaknainya, sudut pandang kita, gitu ya yang pertama. Lalu kedua yang internal itu adalah kepribadian kita. Ada orang-orang yang ketika dapat tekanan, kepribadiannya lebih kepada oke, tenang dulu gitu ya melihat, ada juga yang langsung gerasa gerusu misalnya seperti itu. Nah, ketika perbedaan kepribadian ini akhirnya menimbulkan respon atau reaksi yang berbeda juga dari orang-orang yang berbeda tadi. Nah, seperti itu. Maka kebanyakan kebelakangan ini tuh banyak banget training, coaching, konseling, ikut webinar, workshop dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk membantu kita menyeimbangkan diri kita. Jadi tidak ada kepribadian yang paling baik. Tidak ada juga kepribadian yang paling buruk. Nggak ada itu. Masing-masing punya plus dan minusnya. Yang menjadi hal yang penting adalah kita tidak boleh excuse, iya kan saya orangnya perasa misalnya. Misalnya saya introvert, misalnya saya emang orangnya kalau ada tekanan tuh saya mood swing saya berubah-berubah. Oke, kamu tahu itu, kamu paham itu, that's a good point gitu ya. Tapi caranya bagaimana agar kita bisa tetap seimbang dan bisa tetap sehat dalam merespon setiap tekanan yang datang. Begitu, Brian. Faktor kedua adalah faktor eksternal. Tentu faktor eksternal ini juga sangat berpengaruh ya. Penilaian orang dari luar, kemudian gesekan-gesekan yang terjadi dengan luar. Seperti yang firman Tuhan sampaikan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu saja dari kalimat itu kita sudah bisa mikir, bergesekan. Ketika bergesekan pasti ada sesuatu yang nggak nyaman. Tapi balik lagi, bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita memaknainya bahwa oke, gesekan ini bisa jadi ada karakter yang sedang mau Tuhan ubah dalam hidup kita, maka kita akan lebih positif tuh menyikapi tekanan yang datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, ketika kita menghadapi tekanan ya tentu itu kan sering kita maknai sebagai sesuatu hal yang mungkin negatif ya gitu. Kalau misalnya kita menghadapi tekanan, stres dan sebagainya. Nah, apakah kita itu sebagai orang yang berada di posisi itu bisa mengekspresikan gitu kan, misalnya contoh kita teriak, apakah itu salah atau mungkin mengekspresikan diri lewat hal apa gitu, misalnya kita istilah sekarang healing atau gimana sih kan? Apakah itu bisa membantu kan gitu, mengekspresikannya gitu? Mengekspresikannya ya. Jadi mengekspresikan itu adalah suatu hal yang baik sebetulnya ya. Jadi nggak dipendam begitu. Karena kalau dipendam lama-lama ya akan meledak juga. Meledaknya malah bisa jadi menimbulkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Cara yang beberapa strategi yang positif yang bisa dilakukan ya teriak boleh nggak? Boleh gitu ya. Asal juga sadar tempat juga nih. Jangan sampai di tempat umum kita teriak-teriak nggak karuan. Itu kan juga nggak apa ya, nggak enak juga untuk dilihat begitu kan ya. Lalu kemudian kalau dulu saya di tempat di mana saya pernah bekerja di sebuah sekolah, ada jadi stres itu dialami oleh berbagai anak, berbagai usia, dari yang paling kecil sampai usia setua apapun gitu ya. Nah, responsnya berbeda-beda. Anak-anak yang mungkin belum dibantu secara strategi, mereka akan ya dengan tantrum, teriak, berguling-guling dan lain sebagainya, memukul atau merusak dirinya dan orang lain. Nah, satu kasus saya punya murid itu dia kalau lagi stres, ke-trigger sesuatu, dia bisa langsung pukul orang. Gitu ya. Nah, ketika akhirnya kami guru BK-nya tahu, konselornya tahu, kita siapkan satu pojok di ruangan kami, itu pojok untuk dia bisa mengekspresikan gitu ya.
Karena memang ada orang-orang tertentu dengan kepribadian tertentu tuh yang nggak mudah, dari yang bisa ngomong, aku tuh nggak suka sama kamu, misalnya marah-marah mengekspresikan secara verbal. Ada kan orang yang gitu ya, nggak bisa langsung kita ubah untuk bisa ngomong all out gitu. Akhirnya untuk orang-orang tertentu memang kita siapkan pojok itu, pojok aman gitu ya, namanya soft corner, di mana isinya memang semacam kayak sofa. Kita kasih khusus dan kita kasih tahu ke anak itu, kalau kamu sudah mulai merasa bergejolak gitu ya, ada sesuatu yang tidak nyaman, kamu rasanya ingin marah, buru-buru keluar, kamu lari ke ruangan konseling, kamu gebuk-gebuk aja itu soft corner itu. Kalau sudah tenang, sudah siap bicara, baru kita bicara. Nah, mulai dipraktekin tuh, gitu tuh. Nah, itu lebih membantu sebenarnya. Lalu yang tadi Brian sampaikan dan tanyakan tentang healing. Nah, ini nih kalimat healing seringkali didengar di akhir-akhir ini ya, generasi-generasi akhir. Dan itu menjadi sebuah yang sering merema gitu di telinga gitu ya. Dikit-dikit gue mau healing, healing dong gitu, stres banget nih. Ya healing boleh-boleh saja, asalkan tepat sasaran. Artinya healing itu bermanfaat, enggak, perlu dievaluasi juga. Apakah dengan misalnya kita stres, ada tekanan, yuk hang out, yuk healing, lalu yang kita lakukan malah merugikan kita, misal minum sampai mabuk-mabukan, gitu kan. Memang saat itu sepertinya nge-fly, sepertinya kita relax. Tapi apakah masalah kita, sumber stresnya itu selesai nggak? Akarnya selesai nggak? Dicari nggak? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau healingnya hanya untuk sesaat, rasa-rasanya rugi banget waktu kita terbuang gitu ya. Maka healing yang dimaksud, oke, kamu bisa healing sejenak, tapi di dalam healingnya itu, please kita bisa berpikir juga, apa yang bisa kita lakukan untuk kita menemukan sumber stres kita apa, stresor kita apa. Seperti itu. Carilah orang yang bisa kamu percaya untuk bisa cerita, mencurahkan isi hati. Oke lah, nggak usah ke konselor, nggak usah ke psikolog, karena kan itu berbiaya ya. Ada sih yang memang nggak berbayar, namun rata-rata memang berbayar, keluar duit gitu. Carilah teman yang sepadan, yang memang bisa kita percaya untuk kita bisa cerita. Karena apa? Kenapa kita butuh orang lain? Pertama, kita makhluk sosial. Kedua, ketika kita lagi stres, lagi penuh dengan tekanan, kita tuh seperti benang kusut yang nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tapi ketika kita berusaha cari orang lain untuk mendengarkan cerita kita dengan tulus, mereka bisa mengcapture dari atas nih, ngelihat bagian mana nih yang bolong. Aku mau keluarin benang kusutnya yang mana nih. Kayak main maze gitu loh, ya kan? Kita bisa cari jalan gitu. Nah, kadang kita kalau lagi tengah kekusutan, tengah tekanan tuh kita kayak point of view-nya tuh hancur, berantakan, gak jelas gitu. Seperti itu sih Brian. Baik Kak. Tadi Iya Kak, jadi dari tadi yang aku dengar berarti tekanan itu juga bisa berkontribusi positif ya bagi kita, karena kalau kita yang mengalami tekanan itu ada sesuatu yang Tuhan ingin ubah dari hidup kita ya, ada sesuatu dari diri kita yang Tuhan ingin kita ubah ya. Nah ini apakah apa yang terjadi jika kita salah menyikapi tekanan dalam hidup kita Kak? Bagaimana dampaknya bagi jiwa kita? Oke, nah berkaitan dengan tekanan, itu pasti berkaitan dengan psikologisnya atau mentalitasnya kita sebagai manusia. Ya, kita kan diciptakan Tuhan begitu indah, sempurna, serupa dengan gambar Allah. Dan yang paling lengkap itu dengan akal budi, kemudian ada intuisi, ada perasaan, semua paket komplit itu manusia gitu. Ya, maka ketika ada tekanan, pasti juga banyak aspek yang bisa berdampak, kena dampaknya. Begitu. Nah, kalau tadi Dian tanya bagaimana dengan jiwa kita? Kalau kita menyikapinya keliru, kita menyikapinya dan selalu melihat dari sudut pandang yang negatif, maka kita akan terus-menerus pertama punya rasa bersalah terus sama diri kita. Dan itu nggak baik. Gitu ya. Lalu yang kedua, ketika rasa bersalah itu terus ada dan muncul dan berkembang dalam diri kita, maka rasa percaya diri ini akan hilang.
Padahal sebenarnya mungkin kita punya rasa percaya diri, punya modalitas, tapi lama-kelamaan malah jadinya terkikis oleh besarnya rasa bersalah yang kita miliki akibat ya tekanan dan lain sebagainya. Ketika ini terus bergulir, kita terus pikirin, akibatnya tidak hanya mental kita yang terdampak, tapi fisik pun iya, sedikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit kepala, begitu kan ya. Karena banyak sekali yang merasa dirinya nggak enak badannya, fisiknya, jadi dokter shopping. Padahal dokter nggak menemukan ada masalah fisik. Ternyata itu pikiran, gitu ya. Terus nggak diberesin, tambah kusut benangnya. Akibatnya ya bisa berdampak kepada yang kita sebut atau yang kita sering dengar adalah depresi itu sendiri. Begitu. Dan kalau udah sampai ke situ, tidak dibantu, itu kemana-mana tuh. Bisa sampai ya, bisa jadi ada halusinasi, kemudian jadi overthinking berlebihan, gangguan kecemasan. Cemas boleh gak? Boleh. Itu lumrah. Dan itu adalah anugerah, emosi, perasaan yang Tuhan taruh dalam kita. Kalau kita nggak punya kecemasan, kita nggak punya rasa cemas, kita nggak punya kewaspadaan dan mawas diri. Tapi ketika cemas itu sudah menjadi gangguan kecemasan, disorder, anxiety disorder, ini jadinya malah mengganggu dan merusak ketenangan kita, ketenangan jiwa kita. Gitu. Mungkin teman-teman di sini yang sambil ngedengerin mungkin bingung ya, contohnya distress dan eustress. Gitu. Saya coba kasih contoh begini. Seorang atlet yang mau bertanding, apakah dia memiliki tekanan? Tentu. Stres? Tentu. Kenapa? Karena dia harus menghadapi lawan. Karena dia harus terus berlatih. Dan lain sebagainya. Capek dan lain sebagainya. Tapi stres yang dia alami itu memberikan eustress, dampak positif. Artinya apa? Ada skill yang ditingkatkan. Dan ada kemenangan yang sedang dia targetkan. Gitu ya. Sekalipun tidak menang, dia punya kesempatan untuk mengembangkan skillnya. Kemudian dikenal sama dunia mungkin, dan lain sebagainya, berkenalan, berelasi, dan sebagainya. Itu contoh eustress. Kalau distress adalah ketika kita gagal dalam usaha, nilai kita juga jelek misalnya. Terus menjadi distress adalah ketika kita terus merasa bersalah, merasa bahwa kita nggak mampu, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Bukannya makin cemerlang, bukannya makin kita menggali hal apa yang perlu kita perbaiki, malah terus jadinya nyungsep gitu loh. Nyungsep artinya ya nggak ada yang kita bisa gali dalam diri kita yang positif. Akhirnya kita terpuruk di dalam sudut pandang yang keliru terus, yang negatif terus tentang diri kita. Berkembang nggak? Enggak. Jadinya malah membuat diri kita jadi makin jelek, makin nggak berharga, dan lain sebagainya. Begitu. Baik Kak, berarti memang betapa maksudnya ini bisa menjadi masalah yang cukup serius juga ya di kalangan anak-anak muda. Tadi saya dengar contohnya tadi Kak Pusda sempat menyinggung seorang anak yang masih kecil gitu tapi sudah menghadapi tekanan tadi kayak sehingga perlu memang treatment khusus untuk menangani yang seperti itu. Nah, muncul pertanyaan Kak, bagaimana kita sebagai orang yang di luar masalah itu, maksudnya kita sebagai pihak yang berada di luar stres ini menyikapi teman-teman kita yang sedang mengalami hal itu. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Gitu. Nah, kebetulan karena bersyukur lah ya kalian ada wadah home atau wadah ya home, lalu komunitas-komunitas yang sehat di dalam lingkungan kalian, dalam kekristenan kalian, justru ini yang perlu dikembangkan sebetulnya. Tidak butuh harus segera langsung ke konselor misalnya. Beberapa waktu yang lalu saya bersama rekan yang lain pernah diundang oleh GSKI-SAG untuk mengadakan coaching kepada home leader terkait dasar konseling, teknik konseling. Mengapa? Karena semua kita tuh bisa jadi konselor. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah belajar untuk bisa peka. Kembangkan juga kemampuan observasi. Artinya jangan lekas-lekas menjudge teman kita. Memang lidah itu tak bertulang. Tapi ketika itu sudah keucap gitu ya, perkataan, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu bisa melukai dan menyakiti hati orang, judgement kita. Maka yang pertama perlu dilakukan adalah banyak-banyak mendengar, banyak melihat dulu sebelum kita
menyampaikan sesuatu secara verbal. Karena pada dasarnya kebutuhan paling basic semua orang adalah ingin didengar, gitu ya. Ketika kita melihat, oh kok dia jarang datang home nih, jangan diabaikan. Segera ditarik, dicari tahu kenapa, ditanya dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Baik Kak, berarti memang hal yang paling dasar yang harus kita lakukan sebagai orang yang berada di luar itu, dan kebetulan juga mungkin mengetahui bahwa teman kita sementara seperti itu. Karena biasanya kan fenomena yang saya perhatikan Kakak, ketika ada teman-teman yang mengalami hal yang seperti itu, mereka cenderung lebih mudah menutup diri. Jadi ya kelihatannya biasa-biasa saja. Mungkin yang tidak mengekspresikan sehingga kita tidak tahu. Oke, supaya tahu ketika ada teman-teman yang memang menutup diri, ya kalian bisa mulai pembicaraan yang general dulu, misalnya, gitu ya, tidak langsung nanya ada apa ya, ngobrol aja general, atau misalnya di dalam home kalian bisa mungkin membuat semacam games tanpa menulis nama, anonim gitu, menuliskan apa sih yang sedang dirasakan saat ini, misalnya gitu, dan menggunakan permainan-permainan lain yang tujuannya menggali perasaan, misalnya gitu. Nah dari situ kita bisa screening tuh apa-apa aja nih yang sedang dialami nih, oh ternyata ada sekian banyak nih yang sedang mengalami perasaan gak nyaman dan lain sebagainya. Jika udah kesaring, mulai deh dilakukan pendekatan personal seperti itu. Atau bikin kotak saran gitu kali ya, teman-teman. Entah bagaimana caranya, kalau secara online mungkin kalian bisa semacam bikin kayak apa ya, kalau kayak di online ini ada kayak semacam aplikasi, saya agak lupa namanya apa. Itu bisa tuh ketik anonim, bagaimana perasaan Anda saat ini, apa yang paling memberatkan dalam minggu ini. Nah, ketika orang lain yang ngetik gitu ya, muncul kan tuh bubble-bubble gitu. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata ada teman-teman yang lagi butuh bantuan nih. Seperti itu. Wah, bagus nih Kak. Nanti bisa jadi saran juga di pengurus supaya bisa dilakukan juga. Itu mungkin di IG ya? Oh, yang ada muncul link Slido itu. namanya. Slido.com. Siap. Jadi noted Kak. Nanti kita dan hal lainnya Brian juga. Saya tambahin satu lagi yang bisa dilakukan adalah di kita nih yang memang kita mudah mengekspresikan secara verbal, mulai juga bercerita gitu bahwa oh saya hari ini ada mengalami tekanan ini, ada mengalami ini, sehingga teman-teman yang lain melihat bahwa oh ternyata nggak apa-apa ya untuk sharing sesuatu. Dan hati-hati juga jangan sampai ketika ada orang lain bercerita kita lekas-lekas memberikan penilaian, judgment. Karena itu orang yang tipenya introvert dia akan mundur tuh, gitu. Baik. Rambu-rambu ya, kayak untuk menjas seperti itu keadaannya. Apalagi misalnya hal-hal yang berhubungan tentang, misalnya contoh kayak seperti orang yang mengidap penyakit tertentu yang itu kurang bisa diterima masyarakat pada umumnya gitu. Kadang-kadang kan tanpa sadar kata kita itu bisa menjadi judgement untuk dia. Jelas Kak. Gambaran ini sih Kak, punya gambaran yang lebih utuh nanti bagaimana menghadapi teman-teman yang ada dengan kondisi seperti ini. Kak Dian, mau dilanjutkan pertanyaannya? Silakan Kak Dian. Oke Kak, ya terima kasih Kak Pusja buat penjelasannya. Ini sangat luar biasa ya. Mungkin bisa kasih closing statement buat teman-teman kita yang lagi dengar podcast kita hari ini. Saya memberikan closing statement ya buat teman-teman yang sedang menonton terkait dengan pressure. Kalau saya bisa menyimpulkan bahwa life is never flat, teman-teman. Jadi kita hidup di dunia ini kalau flat, kalau nggak ada tekanan, itu bukan hidup namanya. Karena Tuhan sekalipun nggak pernah menjanjikan itu langit selalu biru. Tapi yang dia janjikan adalah penyertaan yang sempurna. Setiap tantangan yang datang ke dalam hidup kita, pasti tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa saya mampu ngomong begini? Itu tadi closing statement ya, tapi filosofi di balik kalimat itu adalah
Saya pun pernah mengalami tekanan yang berat yang sampai berujung kepada depresi itu. Ketika saya diciptakan menjadi seorang ibu, ditakdirkan menjadi seorang ibu dengan anak kedua saya special needs, tunarungu, gangguan pendengaran, di situ saya hancur lebur. Saya merasa hidup saya nggak berarti. Saya merasa bahwa hidup saya hancur berkeping-keping. Saya hina-hina Tuhan. Saya hina-hina hidup saya. Tapi apakah saya makin baik? Nah ini distress. Tidak. Saya selalu melihatnya bahwa why me gitu. Kenapa harus saya? Nah, ketika saya terus menggerutu, tidak bersyukur, hidup saya makin terpuruk, nggak ada jalan keluar. Tapi ketika saya mulai belajar untuk bersyukur, itu jalan keluar mulai ada, dikit demi dikit. Dan apa yang saya takutkan tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, teman-teman, hidup tidak akan pernah rata terus. Jalan bergelombang pasti ada. Setiap kita mau naik kelas dalam sebuah level sekolah gitu ya, pasti kita harus menghadapi yang namanya ujian. Ujian itu nggak mudah, penuh tantangan. Terus berjuang, terus berpengharapan, karena pengharapan kita nggak akan pernah sia-sia, asal pengharapan kita kepada yang benar. Terima kasih Kak Pusda ya. Semua teman-teman sudah dengar ya hari ini. Kalau kita semua saat ini atau kalian yang dengar saat ini, kalian punya tekanan, ada tekanan dalam diri kalian atau mungkin dari luar, ingat itu tidak apa-apa karena kita punya pengharapan yang besar. Tuhan bersama kita semua. Ya. Oke, baik Kak Pusda. Kita akan tutup dengan games ya. Ya, teman-teman yang hari ini juga boleh ya. Kalian semua bersama Kak Pusda boleh jawab dengan cepat ya pertanyaan dari game saya. Oke, baik. Ini gamesnya Kak. Silakan dipilih Kak. Yang pertama, pilih ditekan atau menekan? Ditekan. Yang kedua, teriak atau doa saat menghadapi tekanan? Doa. Yang ketiga, salahin orang atau salahin tempat saat menghadapi tekanan? Salahin tempat. Oke, baik. Jadi dengan games ini menutup podcast kita malam hari ini. Dan biarlah semua yang sudah mendengarkan podcast ini bisa dari podcast Home Nusantara 5, ngobrol asyik, ngobrol seru, ngobrol kebenaran. Terima kasih Kak Pusda untuk malam hari ini. Terima kasih Terima kasih Kak ya. Terima kasih Kak Dian. Shalom semua. Shalom. Halo.